Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu di sesi podcast yang kedua, Road to Wisuda 2 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Mu'anawiyah. Hari ini kita bersama salah satu calon wisudawati yang kemarin alhamdulillah sudah menyelesaikan tasmik 30 juz selesai pertama, teman-teman. Ya, Mbak Ayun ya. Mbak Ayun selesai yang Mbak Naswa ya. Mbak Naswa. Oh ya, yang selesai pertama Mbak Naswa. Kemudian disusul Mbak Ayun, kemudian Mbak Nafa, dan terakhir Mbak Qori. Insya Allah nanti masih ada 2 narasumber yang nanti kita akan wawancarai, dan kita akan podcastnya juga di sini. Ini adalah Mbak Yun, atau bisa dikatakan nama lengkapnya adalah Qurrata Ayun. Qurrata Ayun itu artinya apa, Mbak Yun? Penyejuk hati. Penyejuk hati ya, Qurrata Ayun itu penyejuk hati. Ya, benar, memang nama itu mencerminkan orangnya. Teman-teman, pesan yang saya dapat, Mbak Ayun ini orang Madura, gitu. Tapi beliau itu memang bukan Maduranis. Ya, maksudnya kita nggak sarkas ya. Maksudnya Mbak Ayun itu lembut seperti orang Solo. Ya, itu intermezzo. Hari ini kita akan bersama Mbak Ayun, calon wisudawati wisuda kedua Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Mu'anawiyah Jogja. Teman-teman kalau ingin daftar bisa klik di almuanawiyah.com untuk melihat informasi lebih lengkap. Atau teman-teman bisa searching dengan kata kunci Al-Mu'anawiyah atau Pondok Pesantren Tahfidz Jombang. Insya Allah kita akan muncul di rate yang pertama, Mbak Ayun. Ya. Oke, itu sekedar iklan sedikit. Tapi juga teman-teman, ini Al-Mu'anawiyah punya produk namanya kopi gingseng. Kopi gingseng ini membuat badan lebih enak lagi, badan lebih segar lagi. Khasiatnya luar biasa untuk kesehatan tubuh kita karena ada gingsengnya di situ. Minum kopi dengan gingseng. Ya, oke, Mbak Ayun, kita lanjut. Silakan Mbak Ayun untuk memperkenalkan siapa jenengan, dari mana, latar belakangnya, motivasi, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Qurrata Ayun, biasanya dipanggil Ayun, asal Madura Sampang. Pertama kali mondok di sini tahun 2021 ya. bulan Mei tanggal 16. Dulu di Al-Mu'anawiyah masih satu gedung, masih gedung Zainab aja. Oh, cuma Mbak Ayun itu masih gedung Zainab. Iya, oke. Santrinya kurang lebih 20 santri. Ya, betul ya. Alhamdulillah sekarang sudah berapa, Mbak Ayun? Santai, Mbak Ayun, kita santai aja. Biar nanti nyaman. Monggo, masuk aja Mbak Alung. Temennya di sini Mbak Alung ya. Biar ayah sama Mbak Ayun di ruang studio sendirian. Oke. Lanjut, Mbak Ayun. Dan sekarang alhamdulillah santrinya membanyak ya. Membanyak, iya betul. Mengikon. Kurang lebih 100, mau 100. Ya, 100 lebih, Mbak. 100 lebih ya. Hitungan terakhir kemarin 105 kalau kita porsi makan setiap harinya. Kemarin dapur saya tanya berapa? 105, Mbak Ayun. Ya. Nah, awalnya di sini saya tahu Pondok Jombang ya dari internet. Internet saya cari searching pondok tahfidz terbaik dan keluarnya Jombang. Itu kerja keras kita, teman-teman. Iya, terus. Ini saya langsung upload ke orang tua, mau di sini gitu. Saya udah cari, udah lihat visi misinya, lihat channel YouTube-nya dan website lainnya. Itu
saya tertarik dari situ, ya langsung daftar online. Dan satu minggu dari itu saya langsung kesini tanpa survei. Oh, gitu, luar biasa berarti. Tanpa survei wis percaya. Mbak Ovi juga ya. Mbak Ovi juga yang dari Papua langsung percaya gitu. Alhamdulillah. Berarti Mbak Ayun tahun 2021 ke 2025 kurang lebih di sini berarti Mbak Ayun processing dari pertama setoran sampai terakhir berarti 3 tahun ya. Berarti Mbak Ayun menghafal di sini 3 tahun dan itu selesai prosesinya dari awal sampai. Tapi sebelum dari sini Mbak Ayun sudah punya celengan tabungan? Awal pertama kali menghafal itu setelah mondok di Madura di Bata-Bata. Ya. 5 tahun. 5 tahun saya boyong. Terus 1 tahun di rumah. 1 tahun di rumah, di situ saya mulai menghafal. Menghafal dari juz 30, juz 1 sama juz 2. Oh, berarti di rumah itu Mbak Ayun kesini punya celengan 2 juz saja? Oh, belum punya celengan sebelumnya? Oh, saya kira kesini itu memang sudah punya tabungan Mbak Ayun. Belum? Ya cuma 2 itu ya. Berapa juz berapa? Juz 30, 1, 2. 30, 1, 2. Oke, ya. Berarti di Bata-Bata itu memang pesantren gitu, bukan pesantren Quran. Belum punya celengan ya? Saya pikir Mbak Ayun ini sudah punya celengan. Oke, thank you Mbak Ayun. Berarti memang kesini tabungannya cuma 2. Kalau Mbak Naswa kan kemarin sudah dapat kurang lebih 15, tapi memang belum mungkin. Nah, oke. Menurut Mbak Ayun, spesialnya di Al-Mu'anawiyah itu apa yang mampu mensupport sampean 3 tahun selesai 30 juz? Ya, saya suka dengan programnya. Program yang pertama program tilawah 5 juz. Iya. Itu kalau saya cari di pondok-pondok tahfidz mungkin susah ya. 5 juz. Mungkin ada yang 3 juz, 2 juz atau bahkan yang ada tilawahnya. Karena tilawah 5 juz itu membantu murojaah. Kalau yang udah hafal tanpa melihat Quran jadi bisa. Ya betul, memang tujuannya 5 juz tilawah itu bagi anak yang sudah dapat 5 juz, hari Sabtu itu murojaahnya clear, selesai. Ya toh? Kalau dapat 10 juz berarti Sabtu Minggu murojaahnya selesai dengan bertilawah itu. Itu goalnya memang tujuan Uma bikin Fahmi Bisyauqin itu gitu. Jadi di Al-Mu'anawiyah ini kita punya metode. Metodenya Al-Mu'anawiyah nggak tahu ya? Tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Ya memang kita luncurkan senyap. Jadi metodenya Al-Mu'anawiyah ini memang diambil dari Fahmi Bisyauqin itu, tapi kita padukan. Sebentar, saya coba cari filenya. Insya Allah, bentar, biar saya menyampaikan dengan seksama. Prospektus yang saya buat di website. Jadi teman-teman bisa klik almuanawiyah.com, kemudian scroll aja ke bawah, nanti ketemu prospektus. Nah, di situ jenengan teman-teman bisa melihat komplit informasi, deep informasi tentang Al-Mu'anawiyah. Saat ini ada di websitenya. Dan di situ sudah saya terapkan, saya statekan tulisannya adalah metode Al-Mu'anawiyah, namanya Fabina Ziyaratan. Memang kita belum resmikan, belum kita patenkan. Fabina Ziyaratan itu kemarin juga yang podcast saya sanjangi Mbak. Fa itu adalah dari kata Fami, kita ambil dari Pondok Hamalatul Quran, kita ambil dari Al-Baqarah. Fahmi Bisyauqin, karena apa? Kita di sini ada program Fahmi Bisyauqin itu kan 5 juzan itu ya. Apa dari apa? Fa itu Al-Fatihah, Mi itu Al-Fatihah sampai mungkin ya, intinya itu per 5 gitu ya. Nah, fa itu dari kata Fabina Ziyaratan. Fabina, bina itu binador. Jadi di sini ada binador toh, ada setoran, ada juga binador. Binador itu ya santri disuruh membuka Quran untuk binadornya itu supaya binadornya bagus, ketoto bacanya. Kemudian
Zia itu singkatan dari ziyadah, nyangking. Ziyadah dan nyangking. Makanya sampean ketika ziyadah disuruh nyangking juga. Seperempat kan wajibnya. Yaitu dari kata ziyadah dan ya itu nyangking. Kemudian ro itu setiap anak wajib memurojaah. Ro itu zia, ro memurojaah. Kemudian tan itu adalah tasmik kelipatan. Tasmik kelipatan 5 juzan. Ya 5 juz, 10 juz ya tasmik kelipatan. Makanya akhirnya dinamakan Fabina Ziaratan. Itu Mbak Ayun metode di Al-Mu'anawiyah. Dan iya bagi teman-teman yang sadar bahwa Fa itu memang Fami itu ya ketika anak yang dapat 10 ya harapannya hari Sabtu itu sudah selesai ya murojaahnya. Hari Minggu hari Sabtu 5 juz, Minggu 5 juz sampai Kamis di 5 juz akhir dan khatam. Itu adalah tujuannya untuk biasa. Makanya ada Quran Inmut itu mulutnya memurojaah. Jadi visi dan misi Al-Mu'anawiyah itu kita breakdown di metodenya ini, di programnya ini. Jadi program yang kita buat tidak melulu langsung ya ujuk-ujuk digawe, enggak ya, proses dengan mikir, dengan kerja keras itu. Ya lanjut Mbak Ayun. Jadi Mbak Ayun di sini punya celengan 2 juz, kemudian yang paling menarik di sini adalah tilawah 5 juzan itu. Kemudian memang niat pribadi atau dari orang tua Mbak? Motivasinya dari dulu kelas 3 SD itu sering nonton anak kecil yang hafal itu ya, Hafid ya, betul ya. Tiap Ramadan mesti lihat itu. Terus ya saya awalnya dulu masih belum terpikir mau ngafal, cuma keren anak ini bisa ngafal gitu. Terus lanjut kelas 1 SMP ada dorongan dari kakak yang kedua. Itu disarankan kalau nanti setelah pondok kitab enaknya pondok Quran. Akhirnya ya pondok kitab dulu 5 tahun, terus 1 tahun di situ saya mulai mencari pondok tahfidz. Saya ketemu di Al-Mu'anawiyah itu ya. Oke. Berarti memang sudah lama niatnya, cuman konsep dari keluarga Mbak Ayun kitab dulu baru Quran. Mbak juga sama, kitab dulu baru Quran. Iya. Oke. Nah, ini sebenarnya yang jadi pertanyaan, saya kan punya anak Elma yang nanti beranjak paling 3 tahun lagi kan mondok. Saya masih bingung antara kitab dulu atau Quran dulu. Kalau Mbak Ayun merasakan enak kitab dulu. Nah, saya merasakan enak kitab dulu. Dengan alasan kenapa? Karena kalau kitab kan bisa tahu maknanya, artinya, terus metode nahwu sorofnya yang mudah buat membantu menghafal gitu. Betul banget ya. Setuju Mbak Ayun. Jadi mentadaburi Al-Quran itu bisa kita ya, karena sudah tahu ilmu nahwunya, sorofnya, kemudian bisa memaknai lah istilahnya. Apalagi di sini disupport dengan ngaji tafsir ya. Ya itu juga bagian dari mentadaburi Al-Quran sebenarnya. Nah, oke Mbak Ayun, siapa yang paling suka sekali menghafal Al-Quran? Banyak. Tanya orang tua, kedua orang tua. Ada orang tua yang mungkin ya support dengan doa, dengan semangat juga, yang membiayai dari kelas, dari SD, dari TK. Betul. Sampai sekarang alhamdulillah selesai. Dari kakak juga, dari Mbak yang mensupport saya harus bisa sampai hafal gitu. Kan dulu pernah mau berhenti. Iya, di tahun berapa Mbak Ayun mau berhenti? Di juz berapa mau berhenti? Di juz akhir di juz padahal itu mau selesai. Juz 25 ke atas. 28, 25. Kenapa mau berhenti Mbak Ayun? Ya mungkin pertama banyak pikiran konflik
konflik internal, kenal teman. Karena juga juz 25 kan berarti di sini Mbak Yun sudah mulai nyemak kan ya kan, sudah mulai ya antara kebutuhan pribadi dengan kebutuhan mengabdi itu biasanya jadi luar biasa tantangannya, betul Mbak Yun ya? Betul. terus Mbak Yun, ceritakan Mbak Yun. Jadi juz terus sudah di juz 21, tapi di 21 sampai 25 itu masih bisa dibagi waktunya lah. Pas juz 25 itu mungkin karena susah, ayatnya susah. Betul. Terus kayak ayatnya itu kayak asing, terus di sisi lain ada konflik bikin dari kamar. Ya ini betul. Ya. Semuanya merasakan Mbak Ovi, termasuk Mbak Ayun. Ya terus Mbak. Oke. Konfliknya mungkin bukan masalahnya saya, masalah orang, tapi harus saya pikirkan. Ini ujiannya memang menghafal Quran. Ya. Jadi ditambah dengan harus setoran awal ya. Iya betul. Itu pernah sering kali belum siap. Harus dipaksakan siap. Langsung kan sama uang nggak ya. Terus tapi pas juz 28 itu pernah disambang tiba-tiba dari situ saya ya nangis ya, di situ nangis, terus apa tinggal dikit gitu, motivasi akhirnya dari situ ya harus bisa. Kasihan orang tua, kasihan kakak juga. Yang motivasi siapa? Orang tua ya, tinggal sedikit memang ya, perjuangannya tinggal satu langkah lah ya. 28 berarti ya kurang, sudah selesai Mbak ini. 25 sampai 28 ya kurang 1 juz lagi. Berarti memang saya pikir semua penghafal Al-Quran prosesnya memang di situ. Kadang ada titik jenuh, kadang ada titik capek ya, kadang ya memang di situ. Tapi alhamdulillah finally Mbak Yun bisa menghalangi atau bisa melewati itu semuanya dan akhirnya menjadi calon penghafal Al-Quran. Kalau Mbak Yun mampu mengutarakan terima kasih yang paling dalam ke siapa? Pertama, terima kasih kepada kedua orang tua yang sudah mensupport banyak, dari biaya, dari doa, doa yang paling penting ya, doa, dari motivasi juga. Ada orang tua yang sampai detik ini kalian bisa menuju wisuda besok ini. Ya, kedua, terima kasih untuk ayah dan oma. Ayah dan oma yang dari ayah yang selalu memotivasi, ya mungkin dari kata-katanya ayah yang selalu bikin semangat lagi. Terus oma yang selalu sabar, ya Ayun kita nggak pernah lancar. Kata-kata motivasi yang diingat di Al-Mu'anawiyah apa Mbak Ayun, kalau boleh tahu, yang Mbak Ayun melekat dari ayah mungkin? Kerjakan semuanya dengan cinta. Oh ya, do everything with love ya. Itu translator dari do everything with love ya. Kerjakan semuanya. Itu ayah dapatkan juga dari teman ayah ketika di BEC di Pare, di Basic English Course waktu itu. Do everything with love itu juga waktu itu tantangannya luar biasa. Aktivitas dari pagi sampai malam non-stop, harus riwa-riwi dari kos ke course, ke tempat kursus, harus menghandling acara. Waktu itu saya jadi ketua MS, Mastering System. Jadi di BEC itu ada 3 bulan program dasar, 3 bulan program praktek, 3 bulan lagi terakhir itu program mengajar. Jadi makanya Al-Mu'anawiyah itu anak-anak senior saya terjunkan untuk mengajar ya, saya aplikasi dari BEC itu. Jadi sebenarnya itu penguatan mentality anak-anak dewasa untuk menuju lapangan nantinya.
Saya yakin Mbak Ayun ketika nanti kuliah di sana, Mbak Ayun bisa menguasai Medan. Bukan menguasai Medan maksudnya merajai, enggak. Oh, problem itu sudah pernah saya lakukan. Oh, masalah itu gini loh. Oh, saya bisa kok solusi ini. Di situ maksud titiknya. Jadi itu saya belajar dari BEC. 3 bulan terakhir itu memang kita dipasrai untuk mengelola BEC, untuk program TC, untuk BPC, kita ngajar mereka anak baru untuk menjadi, ya kita jadi tutor, jadi pendidik. Kemudian anak itu selesai bisa ngomong bahasa Inggris, itu rasanya Mbak Yun ketika anak itu bisa nyemek dan bisa tasbih, gimana Mbak Yun? Senang. Ya luar biasa kan? Ya. Di situ kebahagiaan guru itu sesimpel itu Mbak Yun. Saya pun semalam hampir semua nangis Mbak. Di Mbak Kori itu saya nangis. Kenapa? Ya sesimpel itu guru bahagia Mbak Yun. Sesimpel melihat muridnya yang sudah berjuang, sudah selesai di titik juangnya, itu rasanya Masya Allah. Dan bahasanya kita itu ikut support di situ. Entah supportnya dari Allah atau, tapi kita terlibat di situ. Itu bahagianya Masya Allah. Di pertama Mbak Naswa, ayah juga nangis, nangis tambah gitu. Karena saya tahu juga perjuangannya Mbak Naswa bagaimana. Di Mbak Ayun juga saya nangis, di Mbak Nafa juga saya nangis, sampai tak guyoni, saya nangis dan tak guyoni. Bisa toh? Saya bilang gitu. Bisa toh? Padahal kan sebenarnya Mbak Nafa mau mengundurkan diri kan. Kemudian Mbak Kori saya membaca dari link yang ditulis beliau sendiri di website itu, saya baca, ya di situ saya tahu perjuangannya luar biasa. Dan Mbak Kori itu pintar dari dulu memang, ya mampu menguasai bahasanya, bukan menguasai, dia pembelajar, pejuang banget. Oke, kembali ke Mbak Ayun. Boleh nggak saya tahu paling menjengkelkan di ilmu? Nggak, maksudnya gini, sampaikan aja nggak apa-apa, barangkali ini bagi ya bisa jadi motif evaluasi gitu, atau titik apa pernah sampai mau pulang itu titik apa Mbak? Nggak apa-apa. Ya pernah. Iya. Ya, ada dulu masih kamar bawah. Kamar bawah mungkin ada anak kamar yang mungkin itu bermasalah, dan sampai saya dipanggil orang tuanya. Oh, di situ itu berat sekali. Ya. Berarti Mbak Ayun jadi ketua kamar waktu itu ya? Jadi ketua kamar, kemudian anaknya katakan bermasalah lah ya. Kemudian Mbak Ayun dipanggil, orang tuanya disalahkan gitu, atau gimana? Ya, bahasanya ya, gimana kok gini? Terus orang tuanya sampai nanti saya laporkan ke ayah gitu, saya yang takut. Oh iya, saya pernah dengar itu ya, cerita itu pernah dengar. Oh, di situ titik lemahnya Mbak Ayun ya istilahnya. Titik sudahlah gitu. Ya, itu pertama atau barangkali ada yang kedua? Sebelumnya ada, tapi nggak terlalu tak pikirkan. Itu yang ya, santri-santri senior, santri-santri yang dewasa itu memang kita amanai sebuah amanah. Ya, goalnya sebenarnya itu penguatan, how to be mature itu how to be, nah ini biar jadi dewasa. Ya, untuk menjadi dewasa itu apa kira-kira Mbak Ayun? Ya, dengan lingkungan, lingkungan, dengan pengalaman, terus amanah, ya. Nah, untuk menjadi dewasa ya dikasih amanah. Amanah kemudian dia mikir, bukan amanah kemudian dia lari. Itu yang sering ayah sampaikan, teman ayah yang waktu itu punya hutang 5M, kemudian dia tidak kabur,
dia gagah menyerahkan dirinya ke penghutang tersebut dengan setumpuk sertifikat. Saya punya sertifikat ini untuk menebus hutang saya 5M. Saya tidak kabur, saya ingin menyelesaikan masalah. Itu dewasanya yang luar biasa. Jadi ketika ada masalah, tidak lari, tapi hadapi. Lawan itu, selesaikan itu. Itu punya pendewasaan itu tumbuh. Ya alhamdulillah Mbak Ayun nggak lari dari Al-Mu'anawiyah dan jenengan selesaikan. Oke. For your information teman-teman, Mbak Ayun ini sedang kuliah di Al-Amin Perenduan ya. Kampusnya namanya apa Mbak Ayun? Unia, Universitas Al-Amin. Unia, Universitas Al-Amin ya. Mbak Ayun ini sedang menempuh kuliah di Unia semester pertama. Alhamdulillah itu juga beasiswa ya Mbak Ayun ya. Beasiswa Quran, memang di sana ada beasiswa Quran ya. Jurusan apa Mbak Ayun? Jurusan IKT, Quran Tafsir. Apa itu? Ilmu Quran Tafsir. Oh, IKT, ilmu Quran Tafsir. Jadi memang mau luar biasa. Sudah kitabnya sudah 5 tahun lah. Kemudian Qurannya sudah hatam, ambil jurusan IKT. Ya sudah, ini apa ya, calon bunyai banget gitu Mbak Evi katanya. Kalau bisa speknya bunyai. Oke Mbak Ayun, jadi sekarang sedang kuliah di IKT di Pondok Baru di Al-Amin ya, tapi lebih dekat dengan rumah. Lebih dekat ya? Atau sama aja? Kalau ke Jombang lebih dekat. Lebih dekat ya? Oh, lebih dekat di sana. Di sana tapi Mbak sudah boyong ya? Sudah nanti. Ya oke. Itu kemudian ayat atau juz yang paling susah menurut Mbak Ayun apa? 28 ayat surat 3 surat juz 28 itu Pak masih jadi PR sampai sekarang. Meskipun udah 30 juz, ya itu harus tetap dimurajaah 3 surat itu. Apa? Surat At-Taghabun, At-Talaq sama At-Tahrim. Sama Mbak Alung. Iya, tiga-tiganya itu memang susah. Iya. Oh, ini ada Mbak Alung di sini. Mbak Alung juga sudah selesai. Dibanding lainnya, memang surat itu yang paling horor ya. Menakutkan. Besok di bagi juz itu aja. Oh itu kenapa Mbak Ayun kok susah? Kata-katanya langka atau gimana? Lafaz-lafaznya ya mungkin ya. Baru ya? Baru. Maksudnya kosakatanya gitu atau? Terus ada ayat ke ayat kayak buatannya nggak nyambung. Biasanya kan kayak surat Yusuf kan cerita. Ya. Jadi kayak baca cerita. Kalau juz 8 itu kayak nggak nyambung. Ya. Juz 28 itu berarti yang lainnya aman. Berarti Mbak Ayun ini di titik yang mau boyong ya di titik juz terakhir, kemudian juz 28 itu juga yang paling susah. Yang paling menyenangkan menghafal Al-Quran itu apa Mbak Ayun? Yang paling menyenangkan rasanya pas udah hatam ya. Udah hatam. Ya, kayak kan Mbak pernah bilang kalau orang menghafal Al-Quran itu pasti ada ajaiban atau sesuatu yang nggak disangka. Terus saya coba nyari benar kata-kata itu gitu. Nah, saya merasakan itu pas udah hatam itu kan harus tes di Al-Amin. Iya betul. Ya 30 juz itu yang saya sangat takut gitu, takut. Terus di pondok lain, terus disimak orang lain gitu. Bisa apa enggak gitu. Terus sampai sana saya cuma pasrah lah. Ya penyimaknya saya 2 orang, terus dimulai habis subuh. Nggak terasa tiba-tiba habis jam 10 udah selesai. 10 malam? Bukan 10 pagi ya? 10 malam. 10 malam. Berarti hampir sama Mbak Ayun ya durasi yang jalani di sana di sini. Mbak Ayun kan udah tasmi 3 kali kan ya? Sebelum di Al-Amin kan waktu itu sudah tasmi kan ya? Waktu itu tasmi uji coba saya ingat. Tasmi uji coba untuk menuju ke Perenduan itu ya.
Ya, teman-teman, Mbak Yun, sekali lagi Mbak Yun dapat beasiswa 30 juz di Al-Amin Perendurian dengan uji tasmi 30 juz. Akhirnya sebelum berangkat beliau uji tasmi di sini, kemudian uji tasmi di sana, disimak oleh Ustadzah Sani, dan tidak terasa yaitu selesai di jam 10 itu. Itu jedanya jam berapa Mbak Yun? Ya, ketika tasmi. Iya, waktu itu. Ya, jedanya cuma makan sama sholat. Makan sama sholat. Itu langsung selesai lanjut lagi, dan ya itu alhamdulillah kok gak nyangka bisa gitu ya. Waktu itu langsung dinyatakan lolos atau menunggu sidang pleno dulu? Kalau udah selesai, udah bisa 30 juz sudah lolos. Oh gitu, memang syaratnya memang harus tasmi 30. Atau boleh memang adik-adik kita yang di sini ketika pengen kuliah bisa ya? Boleh nanti tasmi di sana gitu. Oke. Di sana jurusannya apa aja? Ada Fakultas Tarbiyah, ada PAI, PBA, Usuluddin, ada Fakultas Usuluddin, ada PPI, IKT, sama filosofi. Oh iya. Filsafat, ya. Nah, memang di pesantren itu banyak jurusan filsafat itu Usuluddin. Mbak In juga Usuluddin ya? Kita itu Usuluddin ya. Sama kayak adik Zain itu juga ilmu tafsir, ilmu Quran tafsir ya, yang kemarin bisa, dan sekarang lanjut S2 di Winsa ya, sama ilmu tafsir juga lanjut di Winsa ya. Oke, Mbak Yun, oke, kita flashback kemarin. Jadi teman-teman, kemarin itu kita mengadakan tasmi 30 juz 4 orang, itu kita bagi di 4 titik lokasi, dan salah satu pesertanya Mbak Ayu. Dari tasmi kemarin, yang puas apa, yang nggak puas apa Mbak Ayu? Yang bikin senang dan yang bikin tidak senang bagi Mbak Ayun ya? Bikin senang. Yang bikin senang ya lega karena udah selesai ya. Udah selesai tasmi 30 juz. Ya di situ ada 2 hal yang bikin saya sedih. Maksudnya sedih senang. Oh iya, senang. Oh, iya. Yang pertama ya senang karena udah bisa resmi ketiga kalinya. Terus yang kedua sedih kan waktu ayah sambutan waktu Umah doa, saya takut momen itu jadi momen yang terakhir. Insya Allah enggak Mbak Yun, kita akan terus sambung doa Mbak Yun. Kalau Mbak Yun pengen liburan ke sini, monggo, kita terbuka. Jadi feel free to come here. Jadi semua alumni saya sampaikan, teman-teman alumni yang khatam atau yang tidak khatam, feel free to come to Al-Mu'annawiyah ya. Bebas datang ke sini. Sebenarnya saya senang ketika alumni datang ke sini, diskusi, cerita, itu senang. Senangnya apa? Saya tahu progresnya sampean. Jadi feel free banget. Kuliah libur 3 bulan datang ke sini, kalau pengen datang ke sini. Feel this is your second home. The first home is in Tampang ya, and the second home in Al-Mu'annawiyah. Trust me, you can come here every time and every you want. Yang Saman senengi, Saman pengen sini, monggo. Sama kayak Mbak Vina itu masih tetap di sini. Ya nggak usah sungkan. Justru ayahmu ini harap-harap Mbak. Oh ya, maksudnya gini, harap-harapnya ini gini teman-teman. Itu kok nggak pernah datang sih? Itu punya salah apa gitu. Jadi saya sama Umay khawatir punya salah, kemudian mau datang ke sini gitu. Jadi ketika santrinya, alumninya datang ke sini, itu senang sekali. Tidak berharap apapun, yang diharapkan hanya cerita yang menyenangkan. Cerita saya mampu gini, cerita saya sudah seperti ini, itu senang sekali. Biasanya nek pengen datang itu harus bawa gini, enggak tahu, enggak itu yang ditunggu. Yang ditunggu adalah kita bisa duduk satu majelis, kita bisa diskusi, kita bisa cerita. Terus yang
menyedihkan itu, yang menyenangkan ya sudah selesai tadi ya, karena sudah tasmik, ya, senang. Tapi kan masih ada challenge lagi dua. Challenge yang kedua adalah ujian tertutup dan ujian terbuka. Besok kan ya ujiannya, ujian tertutupnya besok. Oke, persiapan untuk ujian tertutup Mbak Yun. Ujian tertutup kan MHQ ya, ayat. Kemarin pas di Al-Amin, kalau untuk ujian tasmi kemarin ya mungkin bisa baca sendiri. Sedangkan di Al-Amin belum ada sistem MHQ seperti Al-Manawiyah gitu. Jadi susah kalau minta MHQ yang lain. Jadi di sana ya nggak pernah soal MHQ itu. Cuma murajaah sendiri. Jadi pas di sini tadi itu soal teman-teman persiapannya minta soal dari teman-teman, jadi ya di MHQ teman-teman gitu ya. Mbak Yun dulu kan Budiah ya, masih berjalan nggak ayat-ayatan itu? Masih. Kalau siang itu ya. Ya, di sini kan juga ada ayat-ayatan ya. Ayat-ayatan itu adalah ya, sama halnya dengan MHQ sebenarnya. Sambung ayat itu sama halnya dengan MHQ. Itu berjalan ya Mbak Yun ya. Ya Mbak Yun ini di sini adalah Ubudiyah. Ubudiyah itu yang menaungi untuk mengkonsep program kegiatan pembelajaran, kegiatan ibadah, kegiatan setoran, absensi dan lain sebagainya. Ziran itu ya ada kesan ziran yang paling menyedihkan Mbak Yun, maksudnya zaman harus mentakzir anak-anak gitu. Ada yang protes itu, masih ingat nggak yang paling protes gimana? Kalau protes banyak. Protesnya gara-gara apa Mbak Yun? Ya protes aku nggak tidur tapi kok dicatat. Ya itu sering. Ya. Itu karena apa? Kalau bisa ditelusuri. Nah, saya lihat mungkin anaknya nggak sadar tidur. Dan mungkin juga kesalahan Ubudiyah, kayak misalnya ada yang izin tapi tidak dicatat. Ya. Atau gimana? Itu salah juga, kesalahan Ubudiyah juga. Apa saran untuk Al-Manawiyah apa Mbak? Saran. Ya. Saya punya untuk saran penghafal Al-Quran. Iya. Saran menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu kan amanah. Iya, betul. Sebuah tanggung jawab yang harus kita jaga. Jadi menghafal Al-Quran itu bagaikan ibaratkan seekor belut. Belut kalau misalnya dipegang ekornya, dia akan lari, lunyuh. Terus kalau dipegang bagian kepalanya, dia akan lari juga dari belakang. Kalau dipegang tengahnya, sama dia akan lari. Jadi kita harus memegangnya dari semua arah. Mas, di Al-Quran harus dipegang terus, dimurajaah terus, Ya, teman-teman. Jadi memang menghafal Al-Quran itu seperti memegang belut ya. Belut itu lunyu, dipegang kanan kiri. Ya, kalau bisa dipegang semuanya ya. Akhirnya memang sudah kecakep, dan untuk memegang itu dengan cara memurajaah itu yang paling sempurna ya. Memurajaah, MHQ, mentasmi gitu ya. Uji tasmi ya. Ya setidaknya memang harus berlomba-lomba untuk menuju dirinya itu harus berlomba-lomba untuk menuju menjaga Al-Quran itu. Ya, masih ingat Al-Manawiyah dibentuk karena apa? Karena untuk menjaga Al-Quran. Ya, Al-Manawiyah berdiri ya. Di Mbak Yun nggak disampaikan ya. Jadi di Mbak Naswa sama Nafa insya Allah. Jadi tujuan kita membuat Al-Manawiyah ini kan tujuannya untuk merawat Al-Quran. Ya merawat hafalannya umat. Tujuan goalnya itu. Jadi ya makanya se-effort mungkin untuk menjaga, sampai berjuang yang luar biasa ya, sampai all the time hampir 24 hours itu yang memikirkan
bagaimana ini bisa lebih leverage lagi, bisa naik lagi, bisa manfaati lebih banyak lagi, bisa banyak teman lagi di Al-Mu'anawiyah ini, Mbak Ayun. Oke, ada pertanyaan Mbak Ayun untuk saya? Malah nggak wawancarai. Nggak ada. Saya tanya berarti doa apa yang sering dilantunkan oleh Mbak Ayun? Doa kalau pas doa ya kan punya banyak hajat gitu ya. Ya, betul. Punya banyak hajat, punya banyak masalah. Terus ya kalau nggak biasanya Allahumma yassir umurana yassir hajatina gitu. Nah itu juga doa semoga bisa jadi anak yang seperti nama yang dikasihi oleh Allah. Ayun. Oke, pertanyaan penghujung. Oh enggak, ini terima kasih Mbak Ayun karena baterainya sudah habis. Sudah nggak apa-apa Mbak, karena baterainya sudah habis. Mungkin kita close. Terima kasih Mbak Ayun, sukses selalu untuk Mbak Ayun ke jenjang berikutnya. Doa, saling doakan Uma Ayah. Saya doakan Mbak Ayun semoga lancar. Terima kasih sudah mampir di podcastnya Al-Mu'anawiyah. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol cerita pengalaman menghafal